Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita di channel ini ya. Ini channel rohani sih. Ya, sekaligus karena saya ya bermain di media juga. Kebetulan saya sekarang sedang menjadi dipercayakan lah sama BPD untuk menjadi Ketua Departemen Multimedia GSJA 1 Sumut Aceh. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke gerejadigital.id, atau boleh saya katakan ini adalah manajemen gereja ya. Baik, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di manajemen gereja digital.id. Kalau Bapak Ibu lihat di sini GSJA Eliezer, ini saya pakai kalau saya sedang mengajar atau memberikan tutorial kepada gereja-gereja yang meminta tolong supaya tolong dibantu untuk dibimbing supaya bisa menggunakan aplikasi ini. Saya tidak berani memakai aplikasi utama saya, aplikasi website website gereja yang benar, takutnya nanti jadi repot ya jadinya ya. Soalnya kan saya harus belajar input data, mengeluarkan jemaat, kemudian menikahkan jemaat, kan saya tidak bisa membuat hal seperti itu. Jadi kalau dipakai yang asli dari GSJA kami, GSJA El Sade, itu tempat saya pelayanan di sini. Ini saya akan memberikan fitur-fiturnya apa saja, memperkenalkan, dan untuk memperkenalkannya saya akan memakai aplikasi, mohon maaf, websitenya ya, mohon maaf kalau kebalik-balik ya. Oke, GSJA yang aslinya itu gereja digital yang punya gereja kami, GSJA El Sadai. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, sudah. Ya, ini yang punya gereja tempat saya pelayanan. Di sini namanya sudah ada ya. Nama akunnya, yang membuat akun ini, pemilik akunnya adalah Bapak Pendeta Dr. Andes Hawisila Abad STH, dan adalah gereja kami, GSJA El Sadai Simpang Kuala. Ya, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di sini. Dalam dashboard ya, kalau kita melihat sepeda motor kita ataupun mobil kita, kan ada penunjuk berapa bensinnya, berapa banyak bensinnya, masih penuh atau tidak, sudah berapa kilometer, kecepatannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi di aplikasi ini kita bisa melihat juga ya, ada aplikasi listnya, ada departemen dan kepengurusan, ada jadwal dan notifikasi, ada keuangan gereja, dan inventaris gereja. Kita tahu bersama bahwa setiap tahun akhir Desember atau mungkin awal tahun Januari, biasanya BPD akan meminta ya, atau setiap organisasi akan meminta data pertumbuhan jemaat ya, data jemaat lah. Jadi kita bisa memberikan kepada BPD secara asli, secara real ya, secara nyata. Ya, ingat bahwa sebagai hamba Tuhan kita harus jujur dan punya integritas. Baik, ini contohnya di tempat kami itu ada kakaknya sudah terdeteksi ada 97 kakak ya. Jumlah jemaatnya ada 356. Jumlah komsel ya atau KKA itu ada 15. Ya, ini 15 ini ada beberapa yang menjadi bahan uji coba saya sebetulnya. Nah, dari 356 itu ada tergolong lagi, dibagi dari 0 sampai 12 tahun itu ada 76 anak. Kemudian usia 13-16 itu ada 25 anak. Kemudian 115 itu adalah dewasa muda, dan usia 35 sampai 55 ada 89 orang, dan usia 50 tahun ke atas, 56 tahun ke atas ada 25 orang. Itu, jadi kita bisa memberikan datanya ini. Untuk melihat perempuan laki-lakinya kita harus membreakdown sendiri, nanti saya akan memberitahu bagaimana caranya.
Di sini juga ada grafik pertumbuhan jemaat ya, karena saya sudah pakai dari tahun 2020. Kalau tahun 2020 ini kemarin belum ada ya, grafiknya belum terlihat lah. Kita lihat, sabar karena tergantung kecepatan internet juga ya. 2020 aplikasi ini belum berjalan sebagaimana bagusnya, masih coba-coba ya. 2021 sudah ada namanya grafiknya, karena 2021 sudah kami mulai dan saya minta untuk membuat ini dari Agustus. Sudah ada informasinya, yang terlambat ada 231, yang on time ada 482. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, saya kembalikan ke tahun 2024. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan kehadiran jemaat di gereja kita. Ya, kami masih perlu namanya masukan. Jadi kalau Bapak Ibu perlu mau memberikan masukan, silakan informasi kepada saya. Ya, nomor handphone saya tadi sudah ada di video yang awal ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa tahu loh ulang tahun jemaat di bulan September. Ada berapa orang, tanggal berapa mereka berulang tahun. Nah, ini ada semuanya Bapak Ibu. Berarti di bulan September ini ada 27 jemaat gereja sidang jemaat Allah El Shaddai Medan yang akan berulang tahun. Tanggal-tanggalnya ada semuanya. Ya, kemudian ada ulang tahun pernikahan jemaat juga. Jadi dengan kata lain, hal ini akan membantu kita untuk mengucapkan, mungkin dari pihak gereja ada staf gereja yang bisa membuat foto atau video mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan September. Ya, adakah informasi untuk pemberitahuan jemaat yang berulang tahun di hari ini? Ada juga. Ada di mana fiturnya? Fiturnya ada di bagian atas Bapak Ibu. Samping seperti SCA ini ada logonya, lambang orang berulang tahun ya. Di sini ada tertulis Saudari Hodiana Boru Marbun berulang tahun tanggal 3 September. Ya, jadi itu bisa kita langsung ucapkan selamat ya Hodiana Boru Marbun ulang tahun yang ke ya, kalau dia 2004 akhirnya, terus sekarang 2024 berarti sudah berusia 20 tahun. Ya, jadi hari ini bisa langsung. Baik, itu fitur yang ada di dashboardnya. Untuk application listnya, saya akan memberikan penjelasannya secara terpisah ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita tadi sudah update datanya, update data yang di sini, ya, ya kemudian sudah update gereja kita. Bapak Ibu bisa loh ini dikasih fotonya ya, di cara kasih fotonya dari update ini Bapak Ibu bisa pilih update logo. Silakan masukkan foto gereja kita ya. Kalau saya tidak salah ingat ukurannya harus di bawah 1 MB ya, 1 MB ya. Makanya aplikasi ini sebenarnya sangat-sangat ringan. Oke, saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengisi ya anggota jemaat yang baru kalau ada, ataupun anggota jemaat karena kita masih baru jadi kita harus mengisi data jemaat ya. Saya akan pakai aplikasi saya yang satu yaitu yang GSJA LISF. Bentar, mohon bersabar karena saya langsung saja. Oke, sudah kembali ke GSJA LISF. Baik Bapak Ibu, cara membuatnya adalah Bapak Ibu pilih dulu jemaat, kemudian di kepala keluarga. Ya, di kepala keluarga kita isi dulu. Kalau di tempat saya sudah ada 3 orang ya, 3 kakak, mohon maaf 3 kakak ya. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu pasti hanya ada satu nama, yaitu nama Bapak Ibu pribadi ya. Ya, Bapak Ibu silahkan diupdate dulu data Bapak Ibu di sini. Caranya bagaimana? Ini ada 4 tombol ya. Bapak Ibu pilih update.
pilih update, kemudian silahkan diisi datanya ini. ID absennya karena untuk Bapak Ibu ya, silahkan diisi ya. Nomor identitasnya nggak usah diisi, tidak apa-apa, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah yang dikasih lambang merah ini Bapak Ibu, ada bintangnya ya, bukan bintang sih, ini ada ya gambar merah lah ya, tulis merahnya ini wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa disimpan. Ya, ada tertulis nomor handphonenya, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, ya jenis kelamin, sudah melayani belum. Ini nanti akan ada pengaruhnya dengan aplikasi yang ada di dashboard tadi ya. Setelah itu pencet save. Baik, kita akan masuk untuk mengisi data anggota keluarga. Ya, kita akan mengisi, pilih daftar anggota. Pastikan nama Bapak Ibu sudah ada di sini ya. Nama Bapak Ibu sudah ada di sini, kemudian kita pilih tambah data baru karena kita akan mengisi anggota keluarga kita. Caranya hampir sama, boleh dibilang kalau mengisi data anggota keluarga ini sama seperti kita mengisi data yang ada di kartu keluarga kita Bapak Ibu yang dari pemerintah. Bapak Ibu bisa tinggal pindahkan saja data yang ada di kartu keluarga di tempat ini. Saya akan berikan contoh ya. Itu saya akan isi nama anak saya ya. Nomor ID-nya saya kosongi, ID absennya saya kosongi, emailnya saya kosongi, nomor handphone saya kosongin, kota lahirnya saya isi Medan, tanggal lahirnya 08/09/2016. Jenis kelaminnya, ingat ini ada bintang jadi harus diisi, kita pilih laki-laki karena saya laki-laki. Status dalam keluarga adalah anak. Status pelayanan belum, karena anak saya belum melayani. Saya isi saja secara cepat. Ya. Oke. Kita pilih save. Nah, itu. Kita tunggu langsung. Nanti ada nama anak kita di sini, ya. Ya, kemudian tambah lagi anak yang kedua. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Anak saya yang kedua adalah ini. Nomor ID-nya saya kosongi, ID absennya saya kosongi, email saya kosongi, nomor handphone saya kosongi, kota lahir saya isi. Ya, masa saya nggak hafal kota lahir anak saya kan. Tuh, jenis kelaminnya adalah perempuan, anak saya laki-laki, saya laki. Mohon maaf. Status keluarga adalah anak. Status pelayanan belum. Kemudian saya isi alamatnya. Kemudian saya save. Kemudian saya isi lagi data istri saya. Ya, bagaimana ada anak kalau tidak ada istri. Ya, kecuali kalau kita mengangkat anak, membuat anak adopsi. Saya isi data istri saya. Nomor ID-nya saya kosongi, ID absen saya kosongi, email saya kosongi, nomor handphone saya kosongi, kota lahir saya isi, tanggal bulan lahirnya saya isi, jenis kelaminnya harus diisi, ingat ini harus ada tanda merahnya ya. Status dalam keluarga adalah ibu atau bisa istri. Status pelayanan sudah pelayanan ya, dalam pintu ayat 4. Kemudian saya save. Ya. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, di sini ada pilihannya update, ada pilihannya detail, ada pilihannya jadikan kakak dan keluarkan dari kakak. Ya. Kalau di tempat saya cuma ada dua, yaitu detail dan menikah. Ya.
daftar anak saya ada tulisan menikah. Jadi kita akan membuat supaya menuliskan tanggal pernikahan. Bisa, aplikasi ini bisa membantu kita. Saya pilih saja menikah. Nama istrinya satu perempuan kan, tanggal pernikahannya mari kita isi. Bagi bapak ibu yang hafal, ya masa sih nggak hafal tanggal pernikahannya? Oke, jadi sudah ada keterangannya itu. Kepala keluarganya adalah saya. Bisa dirubah kepala keluarganya menjadi istri. Nanti datanya akan daftar anggota keluarga Ibu Eva Irawati Sembiring Kembaran. Tentunya ini jadikan kakak. Maaf. Nah, akan berubah. Daftar anggota keluarga Eva Irawati Sembiring Kembaran. Ya. Jadi ya normalkan lagi jadikan kakak. Untuk video ini agak panjang sedikit karena kita akan sampai ke mengisi data yang ada di jemaat. Ya, setelah selesai Bapak Ibu kalau mau mengisi data kepala keluarga yang baru silahkan kembali. Ya. Kemudian Bapak Ibu isi kembali daftar kakak yang baru, kakak jemaat ya, kepala keluarga yang ada di jemaat Bapak Ibu masing-masing. Nama kakaknya, misalkan saja ya, kosongi kotak kelahirannya Binjai. Jenis kelamin adalah laki-laki, status pelayanan sudah melayani. Saya simpan. Nah, sudah ada ini. Kemudian kita mau mengisi data anak-anak dan istrinya. Ya, sama seperti yang tadi Bapak Ibu, kita pilih daftar anggota. Kemudian kita pilih tambah data baru. Ya, saya isi. Kosong, kelahiran Medan. Kelaminnya Ibu ya, lo. Kemudian kita save. Dan kita isi data anaknya. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Bukan kenyataan ya, hanya contoh saja. Saya tidak hafal soalnya tanggal lahirnya. Oh sorry, kotak lahirannya bisa diisi, bisa tidak. Anak belum. Oke, kita save. Nah, oke sudah Bapak Ibu. Kita akan tugas berikutnya adalah menuliskan tanggal pernikahan mereka. Oh, ada dua ternyata. Sudah apa nanti. Menikah. Untuk nama istri adalah Lisna Silabang. Save kembali. Ya, sudah. Jadi yang ada di data kepala keluarga ada 4 sekarang di tempat saya. Kita cocokkan dengan di dashboard pasti ada 4. Ya, jumlah kakaknya ada 4, jumlah jemaahnya ada 14.
jumlah komselnya satu, usia anaknya, ada anak yang usianya ini, sudah ada pendekatannya langsung Bapak Ibu. Oke baik, kita akan lihat di semua jemaat. Ya, semua jemaat ini dia Bapak Ibu. Ya, nama-namanya ada semuanya di sini. Ya, hal ini juga bisa kita keluarkan Bapak Ibu, bisa kita ekstrak ya. Ya, kita ekstrak. Kalau mau tahu siapa saja sih nama jemaatnya, ya kita ekstrak saja. Bisa dalam bentuk 3 hal, PDF, Excel 95 plus dan Excel 2017. Kan saya pasti yang pakai Excel 2017. Kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, ukuran downloadnya tidak sampai 1 mega Bapak Ibu, masih hanya dalam hitungan kilobyte. Bapak Ibu bisa lihat 7,5 kilobyte, bentuknya adalah Excel. Saya buka. Mohon bersabar. Ini saya langsung main record saja, tidak ada edit-edit. Semoga bisa menolong Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada Excelnya yang tadi yang kita ekstrak. Ya. Di sini ada enable editing jangan lupa di enable. Ya, saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu seperti apa nanti Excelnya ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini komselnya bisa langsung kita pilih. Ini ada tombol panah ke bawah, ini bisa kita langsung edit, maksudnya bisa kita langsung filter ya. Namanya bisa kita langsung filter, tanggal lahirnya ya, kemudian nomor HP-nya, bisa status keluarganya ya, kakaknya siapa itu bisa. Baik, itu untuk yang ekstrak datanya ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke komsel Bapak Ibu atau KKA. Kita pilih komsel. Ya, kita silakan isi semua komsel yang ada di gereja kita atau KKA yang ada di gereja kita. Misalnya baru satu KKA, ya sudah buat saja KKA-nya apa. Saya kasihkan contoh seperti di tempat kami yang di gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai ya. Ya, ini dia. Komsel yang ada GSI Al Sadai itu ada Kakak Matius, Markus, Lukas, Sukacita, Sejahtera. Ini Anugerah 1, Anugerah 2, Raja Wali, Maranatha, Kasih Agape. Ya, itu komselnya kami ada 10. Mungkin kita bisa buat misalnya kompria sendiri, simpatisan, ada jemaat mode bersimpatisan, pemuda, wanita dan juga contohnya. Ya. Kemudian anggotanya bisa kita masukkan. Kalau tambah komsel Bapak Ibu bisa dipilih dari tambah komsel ya. Tambah komsel, isi saja data komselnya apa. Kemudian kita pilih angkutannya untuk memasukkan anggota baru misalnya. Kita bisa pilih masukkan anggota baru ataupun mengeluarkan. Tinggal pilih nama jemaatnya. Misalnya seperti saya, ya, Adi Tonga, ya, saya tambahkan. Akan ada namanya tadi Tonga di bagian belakangnya ya. Ini ada 2 sampai saya buat ternyata ya. Bisa dihapus nggak? Bisa, silahkan Bapak Ibu hapus saja salah satu. Kita hapus ya. Oke, sudah hapus, sudah 3. Jadi saya sudah menjelaskan 3 hal ini. Kalau punya saya misalnya semua jemaat ini saya mau ekstrak, karena punya saya kan sudah jelas ya, apa datanya. Saya akan
keluarkan Excelnya. Ini dia. Ada cuma 6. Bapak Ibu memang mengerjakannya harus hati-hati, harus pelan-pelan, bersabar saja. Kalau Bapak Ibu ada masalah, bisa langsung hubungin saya supaya dapat langsung saya follow up ya. Karena aplikasi ini, website ini mungkin eh, membingungkan Bapak Ibu ya bagi yang mungkin tidak terbiasa. Ini dia punya saya seperti ini. Ya, ini dia angkutannya sudah ada. Saya mau pilih yang saya enable dulu ya. Ini saya mau pilih KKA Anugerah 1 contohnya. Oh, ini dia nama-namanya. Ada 57 orang. Tapi ini karena nama anak-anaknya sudah saya cantumkan sekalian ya. Kalau tidak sih tidak sampai segini. Kemudian KKA, misalnya KKA Lukas. Ini ada 35 orang. Tapi dari 35 orang ini termasuk anak-anaknya saya masukkan di sini. Depannya saya mau pisahkan yang KKA dengan Komsel Pemuda. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan sebentar. Ya, baik. Itu saja informasi atau tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ini. Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada masalah bisa langsung hubungin saya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.